الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan inayah daripada Allah. Allah masih memberikan kita nikmat, kesempatan untuk sama-sama kita melakukan ketaatan kepada Allah, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah. Moga-moga Allah taala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah dalam melakukan amal kebajikan, amal saleh sampailah saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada pagi yang mulia ini kita dihadiri oleh tetamu kita yang tidak asing bagi kita di sini, yaitu Sidi Imam Ibrahim, Sidi Imam Ibrahim yang hadir, yang menginap di tempat kita. Alhamdulillah kedatangan tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala. Kita kena gembira ketika mana tetamu datang, kerana mereka datang membawa rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian daripada salafun salih itu mereka bersedih kalau tetamu tak datang rumah, kerana tanda daripada rahmatnya Allah turun itu tetamu sentiasa datang di tempat tersebut. Alhamdulillah, tanpa kita membazirkan masa kita, maka kita ingin mengambil sedikit daripada faedah daripada CD untuk berikan kepada kami dan anak-anak pelajar, supaya memberikan semangat kepada kita semua untuk kita sentiasa belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput al-fadilat Maulana, falyatafaddal mashkura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي تحمد كلام موسى واصطفى محمدا، ثم الصلاة والسلام تهتدى لخير المرسلين هدى وسدد، والأهل والصحب ومن يهدينا. بسم الإله وبه بدينا، ولو عبدنا غيره شقينا. يا حبذا ربا وحب دينا، يا من هو فعال ما أراد. نحن الأولى جاءوك مسلمين. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Segala puji kepada Allah yang memberikan kita nikmat ijad dan nikmatul imdad. Nikmat ijad artinya kita diadakan tanpa kita minta. Allah ciptakan kita, beri kita rizki, beri kita hidup. Dan kita juga diberi nikmat al-imdad, yaitu keimanan dan kemampuan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Karena setiap makhluk diberi nikmat ijad, tapi tidak semua diberi nikmat imdad. Alhamdulillah ala ni'mah al-azimah. Salawat beserta salam marilah kita senantiasa kirimkan terus kepada penghulu para nabi, kekasih kita, imam kita, penolong kita di akhirat, yaitu Sayyiduna wa Maulana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu merasa setiap kamu bersalawat Rasulullah tidak dengar. Padahal Rasulullah itu wa inda rabbihim yurzaqun, ya, tidak mati. Yang mati hanya jasadnya. Ruhnya senantiasa diperlihatkan amal-amal setiap umatnya. Kalau buruk amalnya, maka dimintakan ampunan kepada Allah. Ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul, kata Quran surat An-Nisa ayat 64. Lawajadullaha tawwabar rahim. Namun kalau amalnya baik, maka Allah memuji, bersyukur kepada Allah agar ditambah amal soleh kita. Jadi sampai detik ini 1400 tahun dari terakhir kali beliau menghembuskan nafas terakhir, tetap yang dicintai, yang dipikirkan, yang diperhatikan kitalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur tidak punya nabi.
Syukur punya Rasulullah. Tidak ada nabi yang seperti beliau. Yang Allah muliakan, akhina al-fadil, ustazuna kiram, Sidi Ustaz Azzam hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Orang beribadah ini secara jama'i itu tergantung dari imamnya. Kalau imamnya terhubung dengan Allah, maka makmum yang mengikutinya akan terbawa kepada Allah. Dan saya rasakan manisnya ibadah ketika ibadah bersama Ustaz Azam ini bibarakatihi ya wa bisalahi qalbihi amin ya rabbal alamin. Ahbab yang dimuliakan Allah, para talib, izinkan Al-Fakir bercerita satu kisah yang indah tentang Sidi Abu Yazid Al-Bustami. Beliau ini seorang waliullah besar di Persia. Sidi Abu Yazid ini sudah wafat ya. Dan kemudian ada seorang gubernur alim yang mau ziarah ke tempat dia. Governor itu apa? Governor lah. Di sini apa namanya? Pemimpin daerah ya. Macam sultan lah, sultan per negeri begitu kan? Sultan negeri. Ziarah ke makam beliau. Setelah ziarah, beliau bertanya, siapa di sini yang pernah berjumpa dengan Sidi Abu Yazid Al-Bustami, yang berguru langsung? Akhirnya didapati ada orang yang sudah tua. Kata sultan ini, wahai tuan, engkau murid Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Beri aku nasihat seperti nasihat yang pernah diberikan Sidi Abu Yazid, yang paling berkesan untukmu, yang paling membekas dalam jiwa. Sederhana, kata beliau apa? Qala Sayyidi Syekh Abu Yazid Al-Bustami, man ra'ani dakhalal jannah. Berkata Sidi Abu Yazid, siapa orang yang pernah melihat aku, maka dia masuk surga. Sultan ini pelik, tidak terima. Bagaimana melihat Abu Yazid bisa masuk surga? Padahal dia hanya seorang wali. Sementara Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah melihat Rasulullah setiap hari. Dan Rasulullah itu kedudukannya lebih tinggi berjuta kali lipat dibanding para wali. Bagaimana? Mishma'ul kata orang Mesir itu. Ghair ma'kul, enggak masuk akal. Apa jawaban orang tua ini? Dengan mata apa kamu melihatnya? Allah. Abu Lahab, Abu Jahal melihat Rasulullah, melihat Muhammad hanya sebagai Muhammad bin Abdullah, seorang anak yatim miskin, seorang yatim piatu. Dia hanya keponakanku, dia hanya anak buahku, dia hanya lelaki biasa, dia hanya keturunan Quraisy. Bahkan dianggap sebagai pemecah belah kaum dan perusak ajaran leluhur, makanya diperangi. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, Imam Ali bin Abi Talib, mereka juga melihat Rasulullah, tapi memandang dengan pandangan cinta. Memandang bahwa Muhammad bin Abdullah adalah penutup para nabi, penghulu segala makhluk, al-awwalin wal-akhirin. Maka pandanganmu terhadap seseorang menentukan nasib kamu, apakah kamu termasuk selamat ataupun kamu celaka. Tengok, dua-dua sama-sama memandang Rasulullah kan? Melihat bertemu Rasulullah kan? Maka yang dimaksud Abu Yazid Al-Bustami, siapa yang melihat aku masuk surga adalah siapa yang melihat aku sebagai wali, menyaksikan kewalianku dan mengikuti ittiba ajaranku, maka dia masuk surga. Allah. Termasuk kita sekarang di darsa ini. Dengan mata apa kita melihat guru-guru kita? Melihat Ustaz Azam, melihat Ustaz Faiz, melihat Sidi Zaidul Asri. Dengan mata apa? Kalau kita melihatnya hanya seorang guru, pembimbing biasa, ya mungkin kamu biasa saja. Tapi kalau kamu melihatnya bahwa mereka lah wasilah kita mengenal Allah, mengerti cara beribadah kepada Allah, akan menjadi penyelamat kita dunia akhirat, ilmu ini, maka kamu akan mengagungkan guru kamu dengan betul. Beradab kepada guru kamu dengan betul. Kenapa murid tidak beradab kepada gurunya? Karena dia memandang kecil kepada gurunya. Dia hanya melihat sisi basyariahnya. Oh, guruku juga tidur, punya anak, kawin, makan, kentut, buang angin.
Biasa saja. Iya kalau melihat basyariahnya, tapi kamu lihat khususiyahnya. Ahbab yang dimuliakan Allah. Dan untuk melihat dengan mata ini namanya melihat dengan basirah. Karena melihat itu ada ra'a yara, ada basara yubsiru, absara yubsiru. Kalau ra'a yara itu melihat dengan mata. Dan juga pikiran, ra'yu, ma ra'yukum. Tapi kalau basirah melihat dengan mata hati. Karena manusia ini punya dua pandangan, mata zahir dan mata batin. Dan yang dinilai oleh Allah yang paling berharga itu adalah mata batin. Makanya ada di Al-Quran disebut ulil absar. Ada ulil nuha, ada ulil albab, ada ulil absar, ada ulu baqiyah. Dan ini semuanya mempunyai khususiyah masing-masing. Karena orang yang betul-betul istighraq tauhid kepada Allah, hidupnya bersama Allah, cintanya untuk Allah, yang dituju Allah, karena Allah, untuk Allah, dari Allah, bersama Allah, dia lebih dominan, lebih utama pandangan batinnya dibanding pandangan zahirnya. Contoh kecil saja. Ainama tuwallu fathamma wajhullah. Kemana kamu memandang, kamu melihat Allah. Contoh, saya mau tanya pada antum semua. Sekarang saya duduk di atas apa? Karpet, betul. Kalau tidak ada karpet, saya bisa duduk enggak? Enggak ya. Berarti saya bersandar ke karpet. Karpet bersandar ke yang lain tidak? Apa karpet berdiri sendiri? Tidak. Karpet bersandar kepada lantai. Kalau tidak ada lantai, karpet tidak bisa terbuka, betul enggak? Lantai bersandar tidak kepada yang lain? Kemana? Tanah. Tanah bersandar tidak kepada yang lain? Kemana? Bumi. Bumi bersandar kemana? Hah? Bumi di mana? Langit. Betul ya? Di alam semesta ya? Oke, alam semesta bersandar di mana? Kudroh dan iradah Allah. Maka mata zahir kamu melihat saya duduk di atas karpet di aula darsa. Tapi mata batin kamu senantiasa menyaksikan saya duduk dalam genggaman kudroh dan iradah Allah. Faham? Karena kita ini tidak qiyamuhu binafsihi. Selalu bersandar kepada yang lain. Betul? Maka orang sufi melihat ketika ditanya, ya Syekh bajunya bagus. Dapat dari mana baju ini? Dia kata, dari Allah. Loh kok Allah? Iyalah, ujung-ujungnya semua Allah. Kalau kita kan ditanya, bajunya bagus, beli dari mana? Dari toko. Begitu ya? Sekarang saya mau tanya, baju ini dari mana? Toko. Toko dari mana? Kilang. Kilang dari mana? Penjahit. Betul. Penjahit dari mana? Dari kain. Kain dari mana? Hah? Dari benang ya? Benang dari mana? Kayu. Kayu dari mana? Boleh dari kayu, boleh dari ada buah itu kan kapuk kita sebut Indonesia. Kapas dari ulat. Kapas dari mana? Dari biji. Biji dari mana? Tanah. Tanah dari mana? Ujung-ujungnya Allah. Berarti kalau ditanya baju ini dari mana? Dari bas. Selesai. Makanya Syekhna selalu mengatakan Allah wa bas wal ghair batatish. Maka kehidupan ini semuanya hakikatnya sedang menceritakan tajalli majla Allah. Allah punya sifat al-musawwir, maka wajah kita berbeda-beda. Warna bunga berbeda-beda, harumnya berbeda-beda. Ya. Nah, inilah mata yang melihat dengan hakikat. Jadi mulai kamu latih, mulai kamu asah dengan tarbiyah di pondok ini, insyaallah akan terbuka mata batin. Bukan mata batin macam bomo ya. Lihat kemudian, di belakang kamu ada dua nenek moyang mengikuti. Kemudian, kamu bukan yang begitu, bukan. Tapi mata batin bahwa tidak melihat segala sesuatu kecuali Allah. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha min qabli."
Aku tidak melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah sebelumnya. Sayyidina Umar mengatakan, illa ma ra'aitullaha indah. Ketika melihat sesuatu dia melihat Allah. Sayyidina Utsman mengatakan, tidak aku melihat sesuatu kecuali mim ba'dih. Melihat setelah melihat sesuatu dia pasti melihat Allah. Karena tadi kalau kita menggunakan konsep tasalsul tadi kan, ya, bahwa ujung-ujungnya adalah Allah. Ya. Nah, inilah matanya para ahli hakikat, dan inilah puncak dari semua ilmu. Ilmu yang kamu pelajari, semua fun itu yang kamu pelajari dan kamu amalkan semuanya, ujung puncaknya nanti agar kamu mendapatkan basirah ini. Maka itu disebut tauhid. Ada berlapis. Ada tauhid burhani yang kita pelajari itu dari mulai aqidatul awam, umul barohin sampai matalib al-aliyah ya. Kalau dalam ahlus sunnah wal jamaah, wujud kidam baqa mukhalafatul. Disebut burhan kenapa? Karena berdasarkan dalil tanpa ada tajribah ruhiyah. Murni pengetahuan akal. Kamu beriman pada Allah? Ya. Allah apa sifat Allah? Wujud, ada. Apa bukti Allah wujud? Adanya alam semesta. Terus ditanya, jadi kalau tidak ada alam semesta, Allah tidak menciptakan alam semesta, Allah tidak ada. Oh, terus berdalil. Tapi kalau kamu sudah bertasawuf dan sampai makomnya, maka kamu akan naik kepada tauhidul kashfi, yaitu tersingkap hijab kamu kepada Allah, ya, tidak kamu menyaksikan kecuali Allah. Contoh begini, bezanya tauhid burhani dan tauhid kashfi. Di balik tirai ini, di balik hijab ini, ada orang memanggil saya. Misalkan ada Ustadz Azam di balik sini atau di balik tembok ini ya. Sidi, nah, saya yakin ada Ustadz Azam di belakang ini. Yakin tidak? Apa buktinya? Suara, maka suara menjadi bukti tentang adanya Ustadz Azam. Faham? Nah, itu burhan. Tapi saya melihat Ustadz Azam tidak? Tidak. Sementara ihsan itu apa definisinya? Anta'budallaha ka'annaka Allah. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Bukan mendalili akan adanya Allah, bukan. Tapi seolah-olah kamu melihat Allah. Itu ihsan. Tapi yang namanya kashfi itu, kasyaf terhijab, saya ke sana atau Ustadz Azam datang ke sini, saya melihat beliau langsung, maka saya tidak perlu lagi suara untuk bukti adanya Ustadz Azam, karena saya sudah melihat langsung sosok wujud Ustadz Azam. Faham tuh? Nah, itu namanya. Dan beda antara melihat dengan mendengar, itu beda. Dalam kaidah fikih pun dikatakan walaisal sam'u kal'iyan. Tidak sama mendengar dengan melihat itu. 1000 kali mendengar kalah dengan 1 kali melihat. Kamu sudah dengar tentang adanya Ka'bah dan Mekah? Sudah pernah melihat belum? Belum. 1000 kali kamu mendengar tentang Ka'bah, tentang Hajar Aswad, berbeza dengan 1 kali kamu melihat Hajar Aswad. Paham? Namun ada yang lebih tinggi dari itu. Namanya tauhidul wujudi. Tauhid al-wujudi. Tauhid eksistensialisme. Nah, gitu kalau kata ini ilmu filsafat. Tauhid yang sudah sampai makom, tidak ada lagi saya, tidak ada lagi Ustadz Azam, yang ada Allah. Di sinilah baru betul-betul kamu merasakan dzauq la ilaha la maujuda illallah, la ma'buda illallah, la maqsuda illallah, la mahbuba Allah. Kenapa kita sholat tidak khusyuk? Kamu sholat setiap hari ya? Sehari berapa kali? Minimal 5 kali. Khusyuk tidak? Jujur. Apa yang kamu pikirkan ketika sholat? Ada yang ingat main bola, ada yang ingat orang tua di rumah, betul? Ada yang punya pacar mungkin ya? Tidak ada di sini ya? Insya Allah bersih. Apa yang kamu ingat? Macam-macam. Kenapa kita untuk sholat khusyuk itu Allahu Akbar. Hatta tuan guru yang mungkin sudah punya pelajar 30.000 itu mau khusyuk itu setengah mati. Kenapa? Karena dia masih merasa bahwa yang sholat itu adalah dirinya, yang beribadah adalah dirinya,
Yang menyembah adalah dirinya. Dia tidak bersama Allah. Maksudnya bagaimana sih? Oke, saya bagi contoh. Kita sholat tadi subuh, kita sholat, betul? Oke, mata zahir memandang yang sholat itu siapa? Kita sholat kan? Mata ini ya, melihat bahwa tadi kita sholat berjamaah, imamnya Ustaz Azam. Oke, tapi kalau secara hakikat, pertanyaan saya, kita bisa sholat itu karena siapa? Yang beri kekuatan untuk berdiri siapa? Yang beri ilmu untuk sholat siapa? Yang mentakdirkan kita untuk sholat hari ini siapa? Yang mendamaikan bumi tidak gempa sehingga bisa sholat siapa? Yang memberi rezeki pakaian menutup aurat siapa? Yang memampukan lisan kita membaca Fatihah dan doa siapa? Berarti sholat itu milik kita atau milik siapa? Dari siapa? Untuk siapa? Kitanya mana? Mana kitanya? Adakah andil kita? Andil itu apa ya? Peran ya? Adakah peranan kita dalam perbuatan tadi kita sholat? Ada enggak? Oh, tapi kan saya yang berdiri, saya yang merasakan letihnya. Kekuatan kamu bisa berdiri dari siapa? Hidayah kamu untuk bisa sholat dari siapa? Yang membangunkan kamu dari tidur malam tadi siapa? Kamunya mana? Tidak ada. Itulah mereka betul-betul la ilaha illallah istighraq, kata Imam Ash-Shibli. Begini. Kita ini kan hadis, tidak ada ya. Tadinya tidak ada. Kamu 50 tahun yang lalu ada tidak? 1000 tahun yang akan datang? Pasti mati lah, tidak mungkin 1000 tahun ya. Memang Nabi Nuh. Oke, 1.000.000 tahun yang akan datang, kamu ada enggak? Enggak ada ya. Berarti kamu tadinya tidak ada, ujungnya tidak ada. Oke. Baik. Sekarang nih kita boleh mengaku diri kita, saya imam. Ini Azam. Antum? Daniel. Ana imam, anta Azam, huwa Daniel. Oke, contoh ya. Saya, kamu, dia. Sekarang boleh kita mengatakan saya imam, saya Daniel, saya Fulan, saya Alan, saya. Tapi nanti nih, bayangkan. Sekarang kita boleh mengatakan saya imam, saya. Ibadah saya, ilmu saya, rumah saya, istri saya, harta saya. Oke. Nanti nih sudah kiamat, hancur semua, mati kan? Betul? Bahkan Israel pun mati kan? Yang betul-betul saya siapa? Yang bisa mengatakan saya siapa? Allah. Berarti yang betul-betul saya siapa? La ilaha illa ana. Sekarang kamu domir anta. Anta Daniel, anta Rusli, anta Rain, anta nada Samsul, nada Kois, anta ya, anta. Mati semua, kiamat hancur. Hanya ada Allah yang betul-betul anta itu siapa? La ilaha illa anta. Huwa, dia Burhan, dia Nazrul, dia Ashir, dia Mahdi, dia. Mati semua dah, kiamat hancur. Yang betul-betul dia siapa? Allah. La ilaha illa huwa. Jadi ana, anta, huwa, apapun itu semuanya hanya nisbi, pinjaman. Makanya manisnya rasa khusyuk itu adalah ketika kamu sholat, kamu merasakan bahwa ya Allah, hamba yang kotor, hina, dina, rendah, dhaif, banyak dosa, masih engkau izinkan untuk menyembah, masih engkau takdirkan untuk sholat, masih engkau beri kemampuan untuk menghadap kepadamu, masih engkau panggil. Baru kamu merasakan halawatal ibadah, manisnya ibadah. Tapi sedetik kamu berpaling kepada selain Allah, bahkan kalau kamu melihat amal, akan hilang manis dan khusyuknya amal itu. Bahkan amal kamu bisa jadi menjadikan kamu kamu pergi ke mall, pergi ke pasar, pulang ke rumah, merasa diri, akulah pelajar darsa nih. Hanya aku yang jaga wirid, jaga sholat, hanya aku yang soleh, hanya aku yang paling berilmu. Akhirnya yang besar aku, bukan Allah.
Naudzubillah tsumma naudzubillahi min dzalik. Maka jangan menginginkan apa-apa selain Allah. Hidup ini dari Allah, karena Allah, untuk Allah, dan akan kembali kepada, itulah tauhid, tidak menginginkan selain Allah. Makanya Sidi Abdul Hasan Asy-Syadzili ketika ditanya, ya Sayyidi, madza turidu fi hayatid dunya? Apa yang kau inginkan dalam kehidupan ini? Apa kata beliau? Uridu alla urid. Aku ingin agar aku tidak berkeinginan kecuali inginnya Allah. Kita kan inginnya macam-macam ya. Mau jadi ulama besar, mau jadi tuan guru, mau punya istri ramai, mau punya mobil mewah, mau ingin kita kan banyak kan. Sehingga ketika tidak tercapai sedih. Padahal takdir yang terjadi atas diri kamu itu ditentukan Allah. Akhirnya kamu menyalahkan takdir, sama dengan tidak beradab kepada Allah. Dan waqis ala dzalik. Walhasil, jaga tauhid kamu, karena itulah inti daripada kehidupan ini. Asyhadu alla ilaha. Jadi tidak, asyhadu alla itu apa sih? Tidak, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya aku bersaksi tidak ada yang menggerakkan alam ini, menakdirkan sesuatu, membiarkan terjadi, berkuasa atas segalanya, illallah, kecuali Allah. Terus bagaimana kalau kita berbuat keburukan? Berarti itu karena ditakdirkan Allah. Orang yang mabuk sekarang karena ditakdirkan Allah. Kan tadi kita sepakat bahwa tidak ada yang terjadi kecuali kehendak. Terus bagaimana kalau ada orang yang mabuk? Nah, itu nanti pembahasan selanjutnya. Antara pembahasan tentang qada dan qadar. Bagaimana Adam dengan iblis. Adam makhluk, iblis makhluk. Adam berbuat salah, iblis berbuat salah. Tapi kenapa Adam menjadi kekasih Allah, Nabiullah, iblis menjadi laknatullah? Kan sama-sama berbuat salah. Betul enggak? Ya. Adam salahnya apa? Makan buah khuldi. Iblis salahnya apa? Tidak mau sujud. Kenapa yang satu selamat, yang satu celaka? Padahal dua-dua melakukan kesalahan. Nanti ujung puncak daripada tauhid itu adalah al-adab. Disinilah keluar kalimat al-adab fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Bukan adab sopan santun sekedar yang kalau ada guru kita menundukkan, cium tangan. Bukan yang itu. Oh, berarti orang beradab lebih tinggi daripada orang berilmu. Bagaimana orang bisa beradab kalau tidak berilmu? Bukan begitu pemahaman. Dulu saya memahami adab fauqal ilmi itu begitu. Rupanya begini. Itu ya Allah tinggi sekali. Berkaitan dengan akidah. Tadi saya sudah gambarkan ya. Adam, makhluk Allah. Iblis, makhluk Allah. Adam di surga, iblis di surga. Adam berbuat salah, iblis sama ya. Kenapa yang satu selamat, yang satu celaka? Masalahnya di adab. Bagaimana menjelaskannya? Begini. Ketika Adam berbuat salah, dia nisbahkan kesalahan itu kepada dirinya. Maka keluar dari lisannya, Rabbana zalamna wa illam taghfir lana lanakunanna minal zalamna anfusana. Dia nisbahkan kesalahan itu pada dirinya. Walaupun ilmunya Adam itu tahu bahwa dia berbuat salah itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Sebelum Adam diciptakan di Lauhil Mahfudz sudah ditetapkan Adam akan makan buah khuldi. Adam akan berbuat salah, tapi adabnya mengatakan kesalahan ini dariku. Dia nisbahkan kesalahan ini pada dirinya, kemuliaan untuk Allah. Adab di atas ilmu. Ilmunya Adam mengatakan, dan Adam tahu bahwa dia ditakdirkan untuk salah, tapi dia tidak menyalahkan Allah. Sementara iblis, dia meninggalkan adab, dia berpegang kepada ilmunya. Apa? Bima aghwaytani. Ya Allah, karena engkau telah sesatkan aku. Dia menisbahkan kesalahan kepada ya Allah, karena engkau telah menyimpangkan aku, menjadikan aku terpesong. Secara hakikat betul tidak kalimat iblis? Allah, betul. Memang betul, iblis kalau tidak ditakdirkan berbuat salah, dia tidak akan salah. Tapi dia tidak beradab kepada Allah.
Di situ saya baru memahami Allah. Ternyata ini maksud al-adab fawqal ilmi itu. Bahwa ketika pun kita tahu semua yang terjadi, bahkan takdir buruk yang menurut akal kita buruk, itu adalah ketentuan Allah, tapi kita tidak pernah boleh untuk menisbahkan kesalahan kepada Allah, keburukan kepada biadikal khair. Semua dari Allah itu baik saja. Yang buruk itu kita. Dzalamna anfusana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Walaupun ilmu kita tahu semuanya takdir Allah. Di situ esensi al-adab fawqal ilmi. Inilah mata pandangan para ahlullah. Yang berbicara pun belum lagi sampai makam itu. Tidak tahu sampai atau tidak, terserah Allah saja. Illam takun alayya ghadabun fala ubali. Tapi semoga Allah sampaikan. Ya. Maaf kalau saya banyak bercakap, ada kesalahan atau kekeliruan. Dan ini insyaallah mungkin kalaupun sekarang kamu belum paham, kalau kamu ngaji terus bertahun-tahun akan jumpa insyaallah. Ya. Silakan, ada pertanyaan mungkin? Ya, fadhal, silakan. Baik, semoga bermanfaat sedikit yang bisa Al-Fakir sampaikan. Ya, saya tahu tadinya ketika Ustaz Azam minta yang terbesit di hati, di pikiran itu menceritakan kisah Imam Zakaria Al-Ansari, pengarang Minhajut Thalibin itu ya, Fathul Wahhab, yang makamnya sebelah Imam Syafi'i di Mesir, tentang perjuangan menuntut ilmu. Maka 2 tahun tidak makan kecuali kulit tembikai dari sampah bekas manusia. Perjuangan. Tapi ketika berbicara yang keluar itu, nah itu sudah ketentuan Allah. Semoga bermanfaat ya. Semoga antum bisa paham dan kita bisa melalui tahapan-tahapan tersebut. Aqulu ma tasma'un billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzu bika ya Allah min syarri ma sta'adza bika minhu sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'anu 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka khaira ma as'alaka 'abduka ya Allah. Allahumma atina ma ataita 'ibadaka as-salihin wa atina ma ataita 'ibadaka al-mukhlasin wa atina ma ataita 'ibadaka as-siddiqin wa atina ma ataita 'ibadaka al-muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك يا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.